Iya, Bapak masuk. Oh, masuk ya. Jelas ya suara saya? Jelas, Bapak. Ya. Oke. Kita mulai aja ya. Ini yang gabung masih 89. Iya 89 ya. 88 sih. 88 yang gabung. Kita mulai aja ya. Nggak apa-apa. Halo? Yang lainnya mana suaranya? Jelas nggak suara saya? Jelas Bapak. Oke, Jelas, ya, Pak. kita mulai ya. Eh, Silakan Pak. Materi hari ini saya angkat dua tema ya. Tema yang pertama tentang web server dan yang kedua tentang DNS. Saya angkat jadi satu aja karena kalau praktikumnya nggak terlalu lama, jadi itu bisa digabungkan. Saya share dulu. Materi yang pertama tentang web server. Tujuan dari materi praktikum web server ini adalah memahami fungsi web server dan cara kerjanya, mengenal HTML ya, dan mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Kita mulai dari teorinya pengertian dulu ya. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser. Kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML ya. Bentar. Jadi web server ini di sana ada bahasa ya yang melayani permintaan klien. Bahasa yang digunakan di server itu ada PHP ya. Terus ada JSP, Java server page, terus ada ASP dan lain-lain. Bahasa pemrograman yang ditaruh di server itu disebut sebagai server script. Sedangkan di sisi klien yang melakukan request ya itu menggunakan juga bahasa ya. Salah satunya yang sederhana adalah HTML. Terus ada CSS, JavaScript, VBScript dan lain-lain ya. Sekarang sudah banyak berkembang. Web server ini merupakan sebuah ini ya request ke server dengan model interpreter. Di bahasa pemrograman itu ada dua model, yaitu compiler dan ada interpreter. Kalau compiler itu sepertinya contoh Delphi ya, yang berbasis desktop. Jadi bahasa pemrograman dikompil sehingga tidak bisa dilihat menjadi file exe ya, executable. Ini compiler. Sedangkan model web ini dia adalah interpreter. Siapa yang menginterpret atau menerjemahkan yaitu browser. Bagaimana cara kerja dari web server ya, di mana di sini ada yang kiri ada web server, di kanan ada browser ya. Server ini melayani HTTP request ya, melayani HTTP request dengan memberikan jawaban HTTP respon. Klien melalui browser itu bisa memberikan query ya, atau request. Contohnya HTTP Google QID gitu ya. Maka dia akan merespon dengan halaman webnya. Dan seterusnya. Ini cara kerjanya. Saya tidak membahas detail karena ini sudah dibahas di pemrograman web. Ya, kita nanti prinsip secara umum cara kerja web servernya aja. Terus apa saja yang ada di web server ya? Produk apa saja yang ada di web server? Yang saat ini cukup terkenal adalah Apache.
di mana di Apache itu bisa mensupport PHP ya, yang cukup terkenal ada PHP. Kalau ada Laravel, kode igniter dan sebagainya itu framework, di mana dia itu aslinya PHP yang disederhanakan, yang sudah dibuat framework ya. Ada Laravel, ada CI ya, dulu ada apa lagi? Ada Joomla ya, ada Joomla. Kalau Joomla itu web template ya. Itu yang sederhana, yang sering kita temui ya. Biasanya instalasinya paketannya gandeng dengan Exam. Ada yang lain yaitu menggunakan Nginx ya. Bacanya nging tulisannya nging ya, tapi bacanya Nginx. Terus ada IIS dari Microsoft ya. Ini biasanya berbasis ASP. Terus ada Lightspeed Web Server dan ada GWS. Nah, ini terserah Anda nanti kalau implementasi real ya, apakah Anda suka Apache atau Nging. Kalau di Linux biasanya orang suka Apache sama Nging ya. Kalau usernya kompleks, sudah banyak, biasanya pakai Nginx. Tapi kalau di Windows biasanya pakai IIS. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari Apache, Nging, IIS, dan Lightspeed Web Server. Nanti kita akan praktikumkan ya. Untuk simulasi praktikum ini kita cukup menggunakan bahasa pemrograman yang sederhana, yaitu pakai HTML. Karena di Cisco Packet Tracer nggak support PHP ya. Karena memang tujuan kita memang bukan pemrograman web, tetapi cara kerja dari web server itu sendiri ya. Tidak mempelajari pemrograman yang kompleks. Pokoknya gimana sih cara kerja web server. Di sini pemrograman yang digunakan menggunakan HTML ya. Sedangkan protokolnya pakai HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Kalau HTML kan Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman yang ditandai ya, ditandai. Oke, itu yang web server. Nanti kita akan praktikumkan. Sekarang saya jelaskan yang DNS server. DNS server. Apa itu DNS? Kita ketahui bahwa pengalaman di internet itu yang paling basic menggunakan MAC address, di mana itu merupakan pengalamatan fisik ya. Pengalamatan fisik menggunakan MAC address. Di dunia ini tidak ada MAC address yang kembar ya. Secara default dari pabrik itu tidak ada yang kembar karena MAC address ini menunjukkan urutan produksi dari sebuah perangkat hardware. Ketika kita sudah melintasi router ya, maka MAC address tidak bisa digunakan. Apa yang digunakan ketika sudah melintas router ya, sesungguhnya kalau kita berinternet itu pasti melewati internet, melewati router ya, maka wajib menggunakan IP address. Jadi ketika Anda menuju ke internet, sebenarnya IP address sudah cukup. Tetapi IP address ini berupa angka-angka sehingga orang kadang-kadang kurang familiar. Maka dibuatlah alamat manusiawi, yaitu menggunakan domain. Server tempat bertanya tentang domain, itulah yang disebut sebagai DNS. Dia yang akan meresolve. Ya, dia adalah tempat bertanya. Karena sesungguhnya ketika kita menuju ke alamat Google misalnya, itu yang dituju adalah alamat IP address-nya. Sedangkan Google.id itu kita tanyakan dulu ke DNS-nya. Jadi Muhammad DNS-nya kita pilih DNS-nya Telkom gitu ya. Telkom, saya tanya www.google.id itu IP address-nya berapa? Tanya ke DNS-nya dulu. Kalau DNS-nya sudah menjawab, maka kita akan menuju ke alamat yang ditunjukkan oleh DNS tersebut. Berarti kalau gitu DNS ini juga bisa mempengaruhi kecepatan internet, Pak. Bukan mempengaruhi download, bukan sih. Mempengaruhi responsif, tidak. Iya, jelas.
Kalau DNS-nya lama jawabnya juga akan mempengaruhi responsibilitasnya tidak ya. Jadi usahakan gunakan DNS yang paling dekat ya. Anda mau nyari alamat di Jakarta, tetapi tanyanya ke Belanda. Ini terlalu jauh ya. Maka gunakan DNS yang terdekat. Siapa yang terdekat? Biasanya adalah ISP kita. Rata-rata ISP kita itu punya DNS sendiri. Kalau Anda pakai IndiHome berarti dia juga menyediakan DNS ya. Kita pakai yang lainnya juga ada DNS dari milik ISP tersebut. Kalau seandainya DNS tidak menjawab bagaimana Pak? Ya bisa saja ya. Contohnya DNS positif ya. DNS positif itu kalau ditanya pornografi tidak menjawab. Dan di Indonesia sudah diwajibkan, ISP penyelenggara internet di Indonesia diwajibkan ya. Aslinya diwajibkan, terutama ISP-ISP besar sudah menerapkan bahwa untuk alamat pornografi yang sudah jelas dan diketahui umum, maka wajib diblok, sehingga kadang-kadang kena internet positif. Tidak hanya pornografi, termasuk yang berbau sara, ya, menimbulkan kekerasan, menimbulkan konflik dan sebagainya itu dilarang, ya, dilarang, tidak boleh dijawab. Oke. Sekarang pengalaman domain. Domain itu TLD-nya ada dua, yaitu ada root level domain dan ini domain itu ada TLD, ada root level domain itu titik, sedang berikutnya ada top level domain. Untuk top level domain ada dua, yaitu yang memang internasional, ya, generic top level domain, dan ada yang country. Yang GTLD atau generic top level domain itu ada com, org, .net, uk ya. Pokoknya yang utama-utama ya. Kalau saya gambarkan seperti ini. Yang internasional itu ada domain itu ada. Ini lognya ya. Ini com, ada com, terus ada org, terus apa lagi tadi? Net, terus ada net, terus ada mil mungkin ya. Terus ada country. Mohon maaf Pak, suaranya kecil. Kurang kecil ya. Oke. Berikutnya ada ID. Sudah jelas ya? Ya sudah. Berikutnya ada ID. Contohnya ini ID ya. Ini adalah berbasis yang negara ya. Ada Malaysia, Ada yang Untuk ID ini ya setara dengan internasional, ada co ID. Oh ya, ini ada lagi ya. Top level domainnya ada edu. Ada edu. Yang lokalnya ya edu itu ada SCH, ID, terus di sini ada AC, ID AC itu kampus ya. Terus ada gov itu berarti di sini ada go ID. Jadi ada penyetaraannya ya. ORG itu or ID, ini yang country. Terus ada net ID. Terus ada mil ID ya, saya lupa ya. Jika Anda beli yang internasional ya, berarti belinya di Amerika sana. Pengaturnya domain itu ada di Amerika sana. Tetapi banyak reseller yang ada di Indonesia ya. Rata-rata ISP ya, hosting itu juga reseller untuk yang internasional. Tetapi kalau yang ID itu belinya di Indonesia, diatur di Dekon Info. Jadi kita tuh beli. Sekarang rata-rata harganya kalau nggak salah, kalau ID itu sekitar 250 sampai 300. Kalau internasional lebih murah.
Kapan kita menggunakan yang internasional, kapan kita menggunakan yang ID. Ketika web itu sering diakses orang luar negeri, sebaiknya Anda pakai TLD yang generik ya, bukan yang country. Tetapi kalau yang akses itu kebanyakan dalam negeri, domestik, maka sebaiknya menggunakan yang ID. Contohnya kalau pemerintahan ya wajib pakai Go ID lah, karena yang akses memang dia punya kepentingan untuk melayani masyarakat Indonesia, bukan masyarakat luar negeri. Bukan tidak berarti Go ID tidak bisa diakses dari luar negeri, bukan. Cuma dia pengaturnya itu karena di Indonesia ya apa ya, kalau jaringannya dari Indonesia harusnya lebih cepat daripada tanya ke luar negeri. Terus penggunaannya juga jangan salah ya. UNESA dulu sebelum ACID ya, sebelum paham waktu belajar mungkin ya, Puskomnya masih awal-awal berdiri. Itu UNESA itu alamatnya juga .com, ada @mipa.com, unesa.com. Ini salah ya. Meskipun secara internasional itu ada edu sebenarnya. Jadi com itu komersil. Contohnya, Telkom dulu itu awalnya net, ya net. Tetapi karena bisnisnya berkembang, dia sekarang berganti com, karena dia tidak murni jualan internet saja ya. Sekarang Telkom itu juga bisa jualan komputer ya. Bisa proyek-proyek pengadaan infrastruktur dan sebagainya. Sehingga dia memilih menjadi com. Jadi usahakan sesuai dengan domain. Kalau Anda membuat organisasi sosial ya jangan pakai com. Organisasi sosial itu pakai org ya, atau ORID juga boleh. Seperti HMI ORID ya, dan seterusnya. Tapi kalau ada pmi.com berarti ada sisi bisnisnya. Jangan salah pilih. Kalau perusahaan-perusahaan oke lah Anda pakai com atau OID. Sesungguhnya alamat-alamat ini itu adalah alamat tempat bertanya sebenarnya. Seperti contohnya kalau Unesa SID itu di hosting, domainnya didaftarkan di Pandi ya, di Pandi, maka kalau ada orang request maka dia akan mencari tanya ke DNS-nya. DNS saya bertanya Unesa SID itu IP-nya berapa? Gitu ya. Dia akan ditanyakan. Contoh yang sederhana ini, contoh yang sederhana sebentar. Misal ya, kita coba NSLookup. Jadi NSLookup ini sebuah perintah untuk mengetahui, meresolve sebuah domain. Unesa AC ID. Itu akan ditunjukkan bahwa Unesa ya, Unesa itu IP servernya ya, itu menggunakan 103.242.124.141. Memang ini adalah IP-nya yang miliknya Unesa. Kebetulan saya menggunakan DNS router saya sendiri ya. Ini adalah IP MNC saya lokal. Yang menerjemahkan DNS saya adalah ini ya. Ini adalah DNS lokal. Nah, inilah yang akan kita praktikumkan. Sekarang kita coba mulai praktikumkan. Kita melanjutkan materi yang lalu. Ya. Kita melanjutkan materi yang lalu yang kemarin kita buka Yes, jangan kami, saya dari Maaf Pak, suaranya jadi kecil lagi. kecil lagi ya. Sudah jelas? Ya, sudah jelas Pak. Ya, sebentar ya. Saya tak switch ke laptop satunya.
Halo, suara saya kedengaran di sana? Terdengar, Pak. Sudah, Pak. Terdengar. Oke, kita mulai ya. Ini kita pastikan bisa nyambung ke server yang 333.2 ya kemarin ya. Kita cek IP-nya 333.1. Kita pastikan dulu bahwa PC1 bisa nge-ping ya. Pastikan. Sebelum kita lanjutkan nanti ternyata nggak nyambung. Ping 33.1. Berapa tadi? Hmm. 33.1. Oke. Ini ada yang merah ya. Ini merah mungkin belum saya nyalakan routernya ya. Setting root read. Serialnya oke, belum saya on-kan. Saya on-kan, oke. Kita ping dulu ya. Oke, sudah nyambung ya. Kita jadikan server ini ya, server yang kiri ini menjadi web server ya. Di bagian service ya. Di sini ada HTTP, kita on-kan ya, kita on-kan, defaultnya adalah off. Ya. Terus ini index HTML kita edit ya. Nah, kita edit, kita sesuaikan yang ada di praktikum. Di buku praktikumnya, sebentar saya cek di web server ya. Di sini ada skenario, diedit, ganti dengan ini ya. Ini adalah file HTML. Oh, sorry. Yang jadi web server itu yang ini ya. Yang kanan ya. Yang kanan, yang jadi web server itu yang kanan. 443.1. Jadi yang kiri ini DNS ya. Berarti yang kita setting bukan yang kiri ya, tapi yang kanan. 4431. Kalau ngikuti buku panduan, berarti yang disetting itu bukan yang kiri, tapi yang kanan. Yang ini yang jadi web server. Saya rename aja ini jadi web server. Yang kiri ini jadi DNS. Oke ya. Di bagian service, HTTP-nya kita on-kan, terus edit yang indexnya ya. Indexnya ini kebetulan sudah saya sesuaikan ya. Sesuaikan. Oke. Bentar, yang DNS-nya saya matikan dulu yang kiri. Kita masih belum menggunakan DNS, kita off-kan. Lalu di PC1, PC2, dan PC3 kita cek apakah web servernya sudah jalan. Kita mulai dari PC1 dulu. Di sini ada browser ya, di programming ini, di desktop ini ada programming ya. Di desktopnya ada web browser. Kita tuju alamat 43.1. Nah, ini adalah web kita ya, yang sudah disediakan oleh web server. Karena di sini tadi Apache-nya sudah kita jalankan. Sebenarnya bukan Apache sih, web server ya. Di sini ada service HTTP ya, kita on-kan. Kalau kita matikan nggak akan jalan ya. Nggak akan jalan karena dia tidak berfungsi sebagai web server. Contohnya kita jalankan sekarang, itu kita matikan dulu. Ini ada web browser 43.1. Tidak jalan karena servisnya belum dijalankan web servernya. Jadi web servernya harus jalan karena dia yang akan menjawab ya, menjawab. Oke, kita sudah on-kan, kita ulangi lagi. Kita refresh. Permisi Bapak.
Ya. Belum di-record. Ini itu sudah ada videonya di Classroom. Sudah saya buatkan, nggak usah di-record. Oh, gitu. Baik, Iya. terima kasih, Pak. Ya sudah ada di Classroom. Nanti bisa dilihat. Jadi video saya ini tentang praktikum ini sudah ada. Oke. Sekarang kita nyoba dengan alamat yang lain, domain ya. jarcom.com. Atau kita tutup dulu, pastikan bahwa tidak buka ya. jarcom.com. Dia tidak akan menjawab sampai request timeout. Karena apa? Karena memang web server ini belum di pointing ke DNS ya, belum di pointing DNS. Bagaimana mendaftarkan agar alamat 434343.1 ini dia di pointing ke jarcom.com ya. Kita daftarkan di DNS ya, bagian DNS kita on-kan, servernya kita on-kan ya. Ini kita tambahkan seperti ini. Jika ada orang yang tanya ke saya, jarcom.com, itu saya jawab menjadi 434343.1. Nah, seperti itu ya. Dia menggunakan ARICOD. Jadi kalau dia menjawab jarcom.com menjadi IP address itu pakai ARICOD. Terus ada juga yang pakai alias. Jika ada orang tanya www.jarcom.com, itu saya kasih alias jarcom.com. Jadi ini alias saja, itu pakai cname ya. Pakai cname. Kita di praktikum ini hanya menggunakan dua ini ya. Cname sama ARICOD. Ini sudah cukup ya. Jadi cname itu untuk menjawab alias sebuah alamat www menjadi jarcom.com. Sedangkan kalau ARICOD itu menjadi IP ya. Oke. Sekarang kita cek PC2 ya, PC2. Kita pastikan bahwa DNS-nya bertanyanya ke DNS. Jadi ini DNS-nya sudah kita isi sekarang. 33331. Berarti ini tempat bertanya. Ya, 33331 ini tempat bertanya. Kalau DNS-nya bisa menjawab, maka dia akan menjadi resolve. Kita coba sekarang, sudah kita on-kan tadi ya DNS-nya. Kita pakai browser jarcom.com. Nah, hasilnya juga sama. Kalau kita tutup pakai www juga sama. www.jarcom. Jadi PC2 ini sebelum menuju ke jarcom.com itu tidak langsung ke web server dulu. Kalau dia di lokalnya dia tidak tahu ya alamat web server ini yang ngertinya jarcom.com, dia akan tanya ke DNS dulu. Setelah tanya DNS, maka jawabannya itu akan disimpan di lokalnya si PC2 ya, akan ditaruh sebagai case ya, Setelah itu dia akan menuju jarcom.com. Berikutnya setelah connect ke web server ya, jarcom.com, dia tidak perlu tanya ke DNS selama case-nya masih ada. Jadi jawaban dari DNS itu dicatat. Kalau berkunjung lagi ke web server nggak perlu tanya ke DNS lagi. Jadi dia setelah ngerti alamatnya, dia langsung ketika jarcom.com dia menuju ke web server langsung. Sedangkan rutenya yang menentukan RIP-nya tadi ya, rutenya itu yang mikir adalah routernya ya. Dia dilewatkan router 1 ke router 2, baru ke router 3, baru ke web server, oke, itu tergantung routingnya. Jadi DNS ini tidak bertanggung jawab masalah router. DNS ini menjawab tentang resolve sebuah domain saja ya. Seperti itu. Sampai sini kira-kira ada yang masih bingung? Pak, izin Iya. bertanya, Pak. Iya.
Kalau kalau tadi kan apa DNS-nya disimpan secara lokal ya. Kalau mau mencari apa sebuah IP. Nah, kalau bedanya kita apakah ada perbedaan saat kita langsung mengetikkan DNS untuk web yang pertama kali kita kunjungi dengan melakukan pencarian melalui search engine kayak Google atau DuckDuckGo yang hasil risetnya melist DNS-nya itu. Oke, sebenarnya kalau kita pakai Google ya, kita pakai Google, umpamanya kita mencari mikrotik.com, contohnya seperti ini ya. Ini kan tanya ke Google, mikrotik gitu aja ya. Terus ini ada beberapa domain yang ditawarkan ya, ada yang mikrotik.com memang yang ada di luar negeri, terus ada yang Citra Web ya, ada yang Citra Web, ada yang Twitter dan sebagainya. Ketika ini diklik ya, dan di lokal kita nggak tahu mikrotik.com itu di mana ya, itu sebenarnya Google itu mengarahkan mikrotik.com. Ketika diklik ini Google mengarahkan mikrotik.com. Komputer lokal kita tidak tahu mikrotik.com itu alamatnya ada di mana. Maka secara internal di belakang layar itu tanya DNS dulu. Mikrotik.com itu di mana? Meskipun Google mengarahkan mikrotik.com ya, tapi di belakang layar kita ya DNS kita kita akan tanya mikrotik.com itu IP-nya ada di mana? Itu ditanyakan ke DNS. Di belakang layarnya seperti itu. Bagaimana Pak pengaruhnya yang pertama kali mengunjungi sama tidak? Yang jelas ya mungkin ada selisih sedikit ya, tapi kita nggak terasa. Kalau yang pertama itu biasanya kalau belum pernah tahu alamatnya itu, ya tanya ke DNS dulu, maka biasanya agak sedikit lambat. Jadi masih cari resolve dulu ya, tanya ke domainnya dulu. Karena tanya ke domain, baru menuju ke alamat sesungguhnya. Pasti ada waktu. Tapi sekarang internet sudah cepat sehingga kadang-kadang nggak terlalu terasa. Ya. Nggak terlalu terasa. Contohnya ini ya. Kita ping mikrotik.com. Ya. Sesungguhnya di belakang layar dia diterjemahkan menjadi IP-nya 159, 148, 147, 196. Siapa yang menerjemahkan itu? Itu DNS. Seandainya kita nggak punya DNS bagaimana? Kalau DNS-nya dikosongi bagaimana? Ya nggak akan ketemu. Contoh nih ya, contoh. Kalau DNS-nya ini saya matikan. PC2 ini ya, PC2 ini IP configuration-nya, DNS-nya kita awur aja, kita awur atau kita kosongi gini. Maka dia tidak akan bisa menemukan jargon.com setelah itu. Karena dia tidak ada yang menjawab. Ya, dia tidak ada tempat menjawab. Jargon. Hostname unresolved tidak bisa diterjemahkan. Itu ya. Jadi dia kita butuh DNS untuk tempat bertanya. Jadi apakah kita itu kalau nggak ada DNS itu tersambung internet? Tersambung. Asalkan Anda tahu alamat IP address dari server-server yang ada di internet. Contohnya ini, apakah saya bisa nyambung web server? Bisa, tapi jangan pakai domain dong. Kamu karena kamu nggak punya DNS ya jangan pakai domain, tapi pakai langsung IP-nya 43.43.1. Nah, tetap nyambung. Tapi kalau kamu kepengen ngakses ke web itu menggunakan domain ya harus pakai DNS gitu. Seperti itu Mas. Ada yang tanyakan lagi? Iya, saya ya terima kasih Pak. Saya masih ada satu pertanyaan lagi Pak. Boleh? Iya silakan. Kan tadi ada banyak ada beberapa traffic domain kayak .gov, .net, .com. Bagaimana dengan kan itu tadi sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Bagaimana dengan kayak kita .xyz atau apa itu gimana Pak? Apakah itu punya kebutuhan khusus atau gimana? Sesungguhnya kalau alamatnya ngawur seperti itu di internet nggak bisa. Tetapi kalau Anda meng-create di perusahaan internal saja itu boleh, bisa ya. Jadi kalau Anda nge-create internal Anda itu bisa. Tetapi kalau itu dipakai real di internet itu nggak bisa. Dia harus didatakan di TLD. Di TLD-nya diizinkan nggak pakai XYZ. Kalau nggak diizinkan nggak bisa. Kita nggak boleh sembarangan.
nge-create semaunya sendiri karena itu diatur internasional. Tetapi kalau Anda nge-create ya DNS di lokalan, membuat simulasi dan sebagainya, itu terserah saja alamat. Ya. Seperti itu, Mas. Iya, terima kasih. Iya. Karena kalau kita internasional itu kan diatur ya. Seperti IP public nggak boleh sembarangan dipakai karena itu semuanya sudah diatur internasional supaya nggak bentrok ya. Orang nggak boleh semaunya sendiri. Tetapi kalau lokal ya Anda mau IP public pakai IP lokal, mau ngawur IP-nya ya terserah karena lokal ya, tidak ada yang ngatur. Itu di wilayah kekuasaan kita. Boleh nggak Pak kita pakai IP public di lokal kita? Boleh. Pokoknya nggak melewati router. Begitu melewati router harus mengikuti aturan internasional ya. Kalau Anda memasang IP publik di router yang terhubung ke internet ya, yang berhadapan dengan router internet, contohnya UNESA itu kan router BGP-nya itu kan langsung berhadapan ke internet ya. Kalau Anda berhadapan internet tapi di bawah ISP itu belum berhadapan internet sesungguhnya ya. Router yang berhadapan sesungguhnya dengan internet itu adalah router BGP. Kalau itu sampai salah mengasih IP publik miliknya orang lain, kita bisa dituntut. Kita akan konflik dan sebagainya. Dulu di UNESA ada IT baru ya, nyeting-nyeting ngawur dia pakai IP 13. Pak tak kasih angka yang unik Pak 13. Setelah itu ada Indosat datang, Pak tolong jangan kasih IP ngawur di UNESA gitu kan. Loh kenapa? Iya ini IP 13 ini IP publik Pak, ini ada yang punya dan itu dicari saat kita dikomplain itu routingnya itu menuju Indosat. Nah UNESA itu di bawahnya Indosat Pak, kita dikomplain tolong itu diganti. Kita dicek ternyata ada IT kita yang anak baru nyeting IP di yang berhadapan langsung dengan Indosat. Ya, ini nggak boleh. Tetapi kalau di bawah router ya sah-sah saja karena di bawah router itu kan urusan internal kita ya. Tapi kalau di atas router kita yang berhadapan dengan internet itu nggak boleh. Begitu juga domain. Anak sah-sah saja. Pak saya membuat DNS-an di Mikrotik, bisa nggak Pak saya ngawur sembarang? Boleh, nggak masalah. Ya. Karena di Mikrotik itu ada kita bisa nge-create DNS ya, DNS internal kita. Untuk konsumsi perusahaan kita itu bisa. Ada lagi? Silakan. Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Tadi di web server Bapak sempat matikan HTTP-nya ya. Iya. Tapi di sebelahnya kan ada HTTPS. Itu HTTPS-nya masih nyala. Kalau misalnya kita akses pakai HTTPS di PC 1 atau PC 2 itu bisa kesambung nggak Pak ke alamatnya? Iya bisa, karena yang dimatikan kan 80, HTTPS kan portnya beda. Jadi kita ketahui bahwa komputer kita itu pakai IP address. Tetapi servis yang dilayani itu adalah port. Jadi port itu mewakili aplikasi server. Kalau HTTP itu portnya 80, sedangkan HTTPS itu 445 kalau nggak salah. 445. Nah kalau yang kita matikan itu port 80, berarti orang nggak bisa masuk ke kita nggak melayani port 80, bukan 445. Kalau 445 masih hidup ya masih nyala. Gitu ya. Iya Pak, terima kasih. Iya, jadi IP address saja nggak cukup ya. Jadi port. Loh Pak, saya menuju google.com itu kok nggak nyetit pakai port 80 atau port 445 ya. Sesungguhnya kalau Anda pakai browser itu otomatis sebenarnya di belakang layarnya itu ya port 80 atau port 445. Kalau HTTP depannya ya otomatis di forward ke 80, sedangkan kalau HTTPS di forward ke 445. Kalau MySQL 306 dan seterusnya. Ada lagi yang tanya kan? Di Classroom itu saya mengupload 2 video, videonya satunya masih keliru, masih FTP kalau nggak salah. Ini masih saya upload di YouTube, karena file saya yang di YouTube itu keblok, sehingga saya harus upload ulang. Tadi saya salah ngupload, nanti saya revisi. Jadi bagi yang kepengen lihat videonya nanti bisa dilihat setelah ini, setelah saya revisi. Pak, saya belum mau bertanya.
Nah, tadi kan ketika apa tuh? Nah, setting DNS itu kan tadi sempat ada record gitu ya, kayak record gitu. Saya agak lupa namanya, record atau apa gitu. Iya. Boleh jelasin dikit nggak Pak? Saya tadi kurang nangkep. Terima kasih Pak. Oke ya. Sebenarnya kalau di mana itu di Cisco ini fiturnya nggak banyak. Saya juga nggak hafal ya. Banyak fiturnya. Kalau di internet sesungguhnya itu seperti ini. Saya tunjukkan. Jadi macamnya itu banyak sekali. Ada yang digunakan untuk email, ada MX ya, kayak gini. Record, AA record, ada MX record, ada CNAME, ada NS record, ada PTR, ada serve, ada dan seterusnya ya ini ya. Kalau record ini menjawab pertanyaan nama domain menuju IP. Menyimpan informasi soal hostname, timelib, dan IP versi 4. Ini sesungguhnya kalau real di internet. Kalau real di internet ya. Ini kalau real di internet. Tetapi kalau di Cisco Packet Tracer itu ya cuma menjawab domain menuju IP address. Sedangkan CNAME itu alias jargon.com, saya aliaskan www.jargon.com. Itu ya, kita lihat di sini tadi. Kita kembali sini ke DNS. Bagian DNS. Ya. Kita lihat yang record. Ini contohnya record. Jargon, kalau ada pertanyaan jargon.com, maka dijawab ini ya. Berbeda kalau CNAME. Contohnya kalau CNAME itu seperti ini ya. www.jargon.com nanti itu sama dengan jargon.com. Gitu ya, cuma dialiaskan. Kalau real di internet ya, kalau di real di internet itu enggak seperti ini ya. Enggak 100% seperti ini, ada tambahannya. Saya coba buka yang real ya. Saya punya enggak ya? Domainnya ya. Jargon hosting aja. Saya punya hosting di Jargon hosting. Buka, masih bisa diakses. Ini contoh yang ada di Jargon hosting ya. Domain. Ini real ya. Kalau ini real. Bagaimana cara ngaturnya kalau ini real. Kalau di Cisco Packet Tracer itu hanya simulasi sedikit aja ya. Setting DNS. Nah ini ya. Jadi di sini ada record, ada MX record. Kalau MX record ini saya gunakan untuk menyambungkan ke alamat domain Google ya. Jadi kalau kita sudah pakai G Suite ya, sekarang ganti G Suite sudah ganti workspace ya. Jadi kita mau alamat Google itu alamat email kita itu tidak sesuai Google ya. Jadi umpamanya agusprianto@gmail.com itu saya nggak kepingin seperti itu. Tapi berdomain perusahaan, maka itu nyetingnya di sini. Kayak Unesa kan agusprianto@unesa.id, padahal di belakang layarnya Google. Nah itu ngaturnya di MX ini ya. Kalau record ini alamat-alamat saja ya. Kalau ketemu Formosa Sejatiko ID saya arahkan ke sini. Jadi dia ini alamat domain menuju ke IP address. Di sini kalau realnya ada TTL-nya dan sebagainya, tapi kalau tadi nggak ada ya. Sedangkan CNAME ya, ini web ke web, domain ke domain ya, mengaliaskan domain ke domain, bukan ke IP, gitu aja. Nah kalau di sini sendiri nanti kalau sesungguhnya ya setiap ISP itu kadang-kadang beda-beda. Kalau kita lihat lengkapnya ya ini. Ya, ada record, record ini untuk IP versi 6 ya, ada MX untuk email, ada CNAME untuk alias, ada NS,
NS ini mengatur kita itu kita percayakan ke siapa gitu ya. Saya juga nggak hafal semuanya ini ya. Ada SOA dan sebagainya. Karena ya tidak semuanya pernah saya praktekkan ya. Paling yang saya praktekkan A-Record, MX, JName ya. Terus sama mungkin NS Record. Yang lainnya ini jarang saya pakai. Kadang-kadang kayak TX Record ini saya pernah cuma ngopi-ngopi saja ya. Contohnya tadi mungkin ada di diagnostik ada TX enggak ya? Di MX kalau ada TX. Ini ada TX. Ini saya ngikuti panduan yang ada di Google, saya copy aja TX-nya. Ini kayak digital signature-nya gitu TX. Jadi untuk binding, untuk verifikasi kode-kode hash-nya. Ya. Ini sesungguhnya. Tapi kalau Google tadi ya sederhana, pokoknya mensimulasikan bagaimana sih DNS itu. Seperti itu, Mas. Ya Pak, terima kasih. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada ya, nanti silakan dipraktikumkan. Kalau di Classroom itu videonya 2, nanti kalian membuat videonya 1 saja. Jadi Anda gabungkan antara web server dengan DNS ya. Untuk videonya habis ini saya revisinya. Ya. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.